Pak, nama saya Rofi Alem. Nama saya Al. Nama saya Nopal. Saya Oke, Al. selamat sore Bapak Noval. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak sedang melaksanakan proyek perancangan sistem dengan fokus pada analisis dan perancangan sistem Customer Relationship Management di Blitz Barbershop ini. Secara umum, Blitz Barbershop ini memang lagi coba berbenah, khususnya di bagian pengelolaan pelanggan. Tak perlu. Lanjut ya. Selama ini masih banyak yang dikerjakan manual. Jadi begitu ada rencana sistem CRM, menurut saya itu memang sudah waktunya. Tujuannya supaya data pelanggan, riwayat potong, sampai promo itu bisa lebih terarah dan tidak sekedar berjalan begitu saja seperti sekarang. Nah Pak, tujuan utama wawancara ini adalah untuk memahami secara mendalam alur kerja pengelolaan pelanggan yang sudah berjalan saat ini serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang diperlukan dalam perancangan sistem CRM baru. Kami berharap sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan loyalitas pelanggan di UMKM ini. Apakah Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan terkait? Boleh saja, saya siap menjawab pertanyaannya satu persatu. Kebetulan kami di Blitz Barbershop juga memang lagi butuh masukan dan perancangan sistem yang lebih rapi untuk mengatur data pelanggan dan operasional. Jadi wawancara seperti ini menurut saya sangat membantu untuk kedepannya. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, visi CRM Blitz Barbershop nih Bang, apa visi jangka panjang Blitz Barbershop terkait hubungan pelanggannya Bang? Apakah saat ini Blitz Barbershop sudah memiliki strategi CRM-nya Bang? Visi jangka panjang kami untuk hubungan pelanggan adalah sederhana. Pelanggan merasa nyaman, dikenal, dan ingin kembali lagi tanpa perlu dipaksa dengan promo yang berlebihan. Jadi bukan cuma soal potong, rambut rapi, tapi pengalaman dari datang sampai pulang itu berkesan. Secara formal, saat ini kami belum punya dokumen strategi CRM yang tertulis rapi. Selama ini, lebih banyak berjalan berdasarkan kebiasaan dan arahan lisan saja. Makanya dengan adanya proyek ini, saya berharap bisa punya sistem sekaligus panduan yang lebih jelas tentang bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apakah Blitz Barbershop ini memiliki divisi atau tim khusus yang menangani hubungan pelanggan atau customer service secara terpusat nih Bang? Untuk saat ini kami belum punya divisi tersebut. Struktur kami masih sederhana. Ada pemilik, beberapa barber, dan kasir administrasi. Urusan pelanggan biasanya ditangani langsung oleh barber dan kasir di frontline. Ke depan, kalau sistem CRM sudah berjalan, peran kasir mungkin bisa sekaligus menjadi peak untuk pengelolaan data pelanggan dan menjalankan kampanye promosi dari sistem. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana manajemen Blitz Barbershop nih Bang melihat prioritas investasi pada sistem informasi khususnya CRM-nya Bang? Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan atau pengaduan sistem? Dari sisi manajemen, investasi di sistem informasi khususnya CRM mulai dipandang penting karena persaingan barbershop juga makin ketat. Kami sadar kalau hanya mengandalkan kualitas potongan tanpa pengelolaan pelanggan yang baik, lama-lama akan tertinggal. Untuk anggaran, jujur kami tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan UMKM. Jadi, tidak bisa terlalu besar, tapi untuk sistem jelas manfaatnya, seperti bisa meningkatkan retensi pelanggan dan membantu promosi. Kami siap menyisihkan anggaran khusus secara bertahap. Jika Blitz Barbershop memiliki beberapa unit bisnis, bagaimana saat ini data pelanggan dari berbagai unit tersebut Bang dikumpulkan dan diintegrasikan? Apakah setiap unit berjalan dengan sistem pencatatan yang berbeda? Jika ke depan Blitz Barbershop punya cabang atau unit usaha lain, saya ingin data pelanggan tetap bisa terintegrasi. Artinya, pelanggan yang potong rambut di cabang A tetap tercatat sebagai pelanggan Blitz secara keseluruhan. Jadi, sewaktu-waktu dia datang ke cabang B, riwayatnya masih bisa terlihat. Saat ini, kalau ada unit lain, biasanya mereka jalan dengan pencatatan masing-masing, sehingga datanya terpencar. Itu yang ingin dihindari dengan adanya CRM. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa saja key performance indikatornya Bang atau KPI utama yang digunakan Blitz Barbershop untuk mengukur keberhasilan hubungan pelanggan? Contohnya nih Bang, tingkat retensi pelanggan, customer lifetime value, atau tingkat kepuasannya nih Bang. Beberapa indikator yang menurut saya penting untuk mengukur keberhasilan hubungan pelanggan antara lain: pertama, tingkat pelanggan yang kembali lagi dalam periode tertentu. Yang kedua, jumlah pelanggan baru dibandingkan pelanggan lama setiap bulan. Yang ketiga, respon pelanggan terhadap promo, seberapa banyak yang benar-benar datang setelah menerima informasi promo. Yang keempat, kalau memungkinkan, tingkat kepuasan pelanggan dari feedback yang tercatat. Dengan angka-angka seperti itu, kami bisa menilai apakah sistem CRM dan strategi layanan yang dijalankan sudah terarah ke arah yang benar atau belum. Jika sistem CRM ini akan digunakan oleh lebih dari satu unit bisnis nih Bang di bawah Blitz Barbershop, apakah kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari unit-unit lain tersebut sama dengan kebutuhan Blitz Barbershop?
Kalau nanti CRM ini dipakai lebih satu unit bisnis di bawah Blitz, mungkin ada kebutuhan yang mirip seperti pengelolaan data, pelanggan, dan promo. Tapi bisa saja ada perbedaan di detailnya, tergantung jenis jasa atau produknya. Jadi, sistemnya sebaiknya fleksibel. Bisa dipakai untuk beberapa unit, tapi tetap memungkinkan penyesuaian di tiap unit bila dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, mengingat Blitz Barbershop nih mungkin akan terus berkembang, seberapa penting nih Bang sistem CRM yang dirancang harus memiliki kemampuan untuk skapabilitasnya nih Bang? Menurut saya, kemampuan sistem untuk berkembang itu penting. Harapannya, Blitz Barbershop tidak berhenti di satu titik saja, tapi terus tetap bertambah pelanggan dan mungkin buka cabang baru. Artinya, sistem CRM terus dirancang jangan hanya kuat untuk kondisi sekarang, tapi juga siap menangani jumlah pelanggan dan transaksi yang meningkat ke depannya, tanpa harus ganti sistem lagi dari nol. Bisakah Abang menjelaskan bagaimana cara Abang saat ini mencatat data pelanggan seperti nama, kontak, atau riwayat pembelian? Apakah ada penyimpanan data terpusat atau hanya tercatat di media manual seperti buku catatan nih Bang? Untuk pencatatan data pelanggan, jujur sekarang masih campur-campur dan belum terpusat. Biasanya, kami simpan nama dan nomor WA pelanggan dari riwayat chat atau kontak HP yang mereka booking. Sedangkan di tempat kadang cuma ditulis di buku, catatan ringkas atau nota manual tanpa format khusus. Riwayat pembelian atau gaya potong, favorit belum ada database-nya. Lebih banyak mengandalkan ingatan barber dan kasir. Jadi kalau dicari lagi agak susah. Selanjutnya nih Bang, boleh jelaskan nggak nih Bang alur proses bisnis ini Bang, mulai dari pelanggan memesan hingga transaksi selesai dicatat nih Bang. Secara spesifiknya, apakah riwayat pembelian pelanggan lama bisa dilacak dengan mudah? Jika iya, bagaimana caranya nih Bang? Kurang lebih alurnya begini. Yang pertama, pelanggan pesan dulu lewat WA atau DM atau langsung datang ke barbershop. Yang kedua, di kasir kami catat jenis layanan yang diambil, misalnya potong biasa, cuci, atau styling. Setelah selesai potong, pelanggan bayar dan transaksi dicatat buku kas atau aplikasi kasir sederhana. Yang ini nih Bang, bagaimana mekanisme yang tersedia bagi pelanggan untuk menyampaikan masukan, saran atau keluhan nih Bang? Dan bagaimana tim Abang mencatat serta menindaklanjuti feedback tersebut nih? Biasanya terbagi menjadi 3 kita nih. Yang pertama, obrolan langsung di kursi barber atau di kasir. Yang kedua, biasa kita chat WA setelah pulang. Kalau ada yang kurang puas, biasa komentar atau DM di Instagram. Lanjut nih Bang, apa kendala terbesar yang Abang rasakan nih saat di dalam mengelola data dan hubungan dengan pelanggan nih Bang? Contohnya, apakah kesulitan mencari data yang kurang up to date tuh Bang, atau promosi yang kurang tepat sasarannya? Nah, kendala paling kerasa tuh. Yang pertama nih, data pelanggan nih nyebar di mana-mana nih. Buku, HP, aplikasi, tidak ada database yang terpusat. Yang kedua, susah cari informasi kalau mau follow up lagi. Terutama siapa yang sudah lama tidak datang. Yang ketiga nih, promosi jadi kurang tepat sasaran karena dikirim secara umum nih, bukan ke segmen tertentu. Yang keempat, koordinasi antar karyawan kadang tidak nyambung karena tidak ada catatan riwayat pelanggan yang bisa dilihat bersama. Kalau menurut Abang nih ya, data apa saja yang menurut sangat penting untuk disimpan? Dengan contohnya ini tanggal lahir untuk ulang tahun, Tebal, Cok. aroma favorit, atau frekuensi beli. Gimana Bu ini ya? Ini Bang, yang pertanyaan yang kelima ini Bang. Oh. Saya baca ulang loh ya. Boleh. Oh, data ya. Menurut kami yang penting disimpan tuh, yang pertama nama lengkap dan nomor WhatsApp pelanggan. Ya. Yang kedua tuh biasa tanggal lahir yang bisa dikirim promo ulang tahun. Yang ketiga, kebiasaan layanan, misalnya lebih sering potong biasa, undercut atau coloring. Yang keempat, frekuensi kunjungan dan kapan terakhir datang supaya mudah deteksi pelanggan yang mulai jarang datang. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bang, bagaimana cara Blitz Barbershop nih Bang memberikan info promo saat ini nih? Apakah Abang merasa butuh fitur yang bisa mengirimkan info promo secara otomatis kepada pelanggan yang Promosi Blitz sekarang masih sederhana, kayak posting di Instagram, story, dan kadang kirim broadcast manual lewat WA ke pelanggan yang nomornya sudah tersimpan. Cuman yang paling jarang nih, yang broadcast nih, WA nih, jarang nih. Yang kekurangannya nih, kami tidak bisa membedakan mana pelanggan baru, mana yang sudah lama tidak datang, semua kena blast yang sama. Nah, ada nggak Abang rencana untuk membuat sistem member atau poin reward nih Bang? Misalkan 5 kali potong gratis 1. Fitur seperti apa yang Abang butuhkan nih Bang? Saat ini sih belum ada nih sistem member atau poin reward yang formal. Paling cuma langganan, versi lisan kalau sering datang. Biasanya kami kasih sedikit diskon. Soal fleksibel jam, ke depan bayangannya. Misal kayak pertama nih setelah potong 5 kali, kunjungan kita mendapat diskon atau gratis cuci rambut. Atau member dapat harga khusus di hari-hari sepi atau biasa booking jam lebih ramai lebih dulu nih. Iya. Selanjutnya nih Bang, laporan seperti apa yang paling membantu Abang nih
Misalnya daftar pelanggan yang sudah 1 bulan tidak belanja, atau tempat yang paling sering dibeli kembali, atau repeat order ini bang. Oke, laporan yang paling berguna buat pemilik menurut saya nih. Yang pertama, daftar pelanggan yang sudah tidak datang lebih dari 1 atau 3 bulan. Yang kedua, layanan yang paling sering diambil, potong biasa, fade, coloring, dan lain-lain. Yang ketiga, data kunjungan per hari dan jam ramai, supaya bisa atur shift barber. Yang keempat, perbandingan pelanggan baru dan pelanggan lama pada periode tertentu. Oke bang, siapa saja yang akan menjadi pengguna sistem ini, seberapa penting sistem harus mudah dipelajari dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis di IT ini bang. Nah, pengguna sistem nanti pemilik, kasir, dan mungkin 1-2 barber yang pegang administrasi ringan. Tidak semua punya latar belakang IT. Jadi yang paling penting sistemnya jangan ribet. Yang pertama, form input sederhana, tidak terlalu banyak field yang harus diisi. Yang kedua nih, proses pencarian data pelanggan cepat dan jelas. Yang ketiga, menu tidak berbelit-belit. Nah, supaya karyawan baru pun bisa belajar dalam waktu yang singkat. Ini pertanyaan terakhir sih bang. Ada nggak sih abang yang preferensi khusus terkait tampilan sistem agar nyaman digunakan nih bang? Misalnya user friendly, responsif, bisa diakses lewat smartphone. Untuk tampilan preferensinya ya. Iya. Nah, user friendly itu dan bersih lebih mengutamakan fungsi daripada dekorasi. Yang kedua nih responsif dan enak diakses lewat smartphone atau tablet karena tidak setiap saat di depan komputer. Yang ketiga nih tulisannya jelas, tombol tidak kecil-kecil, dan alur dari satu menu ke menu lain mudah ditebak. Nah, segini aja sih bang pertanyaan saya. Terima kasih abang udah meluangkan waktunya. Oke, sama. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan nih bang ya. Aman, Bang. Terima kasih banyak bang ya. Oke, banyak ya bang.